Jadi hari ini bukan dipanggil ya, melanjutkan pemeriksaan yang kemarin Jumat sudah dilakukan. Ya. Melengkapi lagi. Penyidik mendalami terkait dengan kronologi kuota tambahan yang kemudian melalui keputusan Menteri dilakukan plotting ya atau pembagian kuota haji khusus dan juga kuota haji reguler. Ya. Jadi asal muasalnya didalami oleh penyidik kronologinya sehingga kemudian dilakukan plotting 50% itu seperti apa, dan juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pembagian kuota haji tersebut itu juga didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan hari ini. Dan pemeriksaan terhadap saudara YCQ hari ini adalah pemeriksaan pertama pada tahap penyidikan. Ya. Jadi pemeriksaan sebelumnya itu masih dalam tahap penyelidikan. Apa yang membuat KPK belum menentukan tersangka dalam kasus ini? KPK masih terus mendalami, menganalisis keterangan-keterangan dari para saksi, termasuk tentunya adalah saksi-saksi lain yang juga dipanggil dan diperiksa. Ya, hari ini juga ada beberapa saksi lain yang juga didalami keterangannya oleh penyidik. Masih ada potensi untuk dipanggil lagi? Itu masuk ke materi penyidikan, namun tentu KPK mendalami terkait dengan aliran uang ya yang mengalir dari para travel atau pengelola biro perjalanan haji ya kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Agama. Nah, itu didalami, termasuk terkait aliran ini juga KPK mendalami dari para saksi yang sudah dipanggil sebelumnya, baik dari asosiasi ataupun dari para travel perjalanan haji. Yakut masih ada peluang untuk dipanggil lagi nggak? Nanti sesuai kebutuhan penyidik, jadi kalau memang masih dibutuhkan untuk dilakukan pemanggilan, tentu akan dilakukan pemanggilan. Karena penyidikan masih berjalan, cegah ke luar negeri juga masih ada begitu ya, dalam 6 bulan ini sejak diterbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap 3 pihak dalam perkara ini. Sejauh ini pemeriksaan terhadap yang bersangkutan statusnya adalah saksi. Ya. Memang dalam penyidikan perkara kuota haji ini KPK menggunakan sprindik umum, jadi belum ada tersangkanya. Nanti kami akan sampaikan update-nya jika sudah ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Surat yang kami berikan kepada warga Pati adalah surat jawaban atas tuntutan yang disampaikan dalam audiensi dengan KPK pada pagi hingga siang hari ini. Dan poinnya adalah sama dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi pada saat di dalam ataupun di luar, bahwa KPK saat ini masih terus berprogres dalam penyidikan perkara terkait dengan pembangunan jalur kereta di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan, yang mana itu juga menjadi concern warga Pati terkait dengan dugaan keterlibatan saudara SDW. KPK sendiri juga pekan lalu sudah memanggil saudara SDW dalam kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini. Dan kami pastikan penyidikannya juga masih terus berprogres, nanti kami akan sampaikan update-update-nya seperti apa. Tuntutan kedua terkait dengan permintaan untuk penonaktifan atau surat rekomendasi penonaktifan terhadap saudara SDW. Tentu itu di luar kewenangan KPK ya. Jadi yang menjadi kewenangan dan menjadi tugas dan fungsi KPK adalah terkait dengan penegakan hukum penanganan tindak pidana korupsinya, sehingga KPK fokus terhadap penanganan perkaranya. Mas Puspa Bidal Aziz kan benar sudah diperiksa 3 kali. Kalau udah 3 kali bisa tolong aja. Hari ini yang bersangkutan diperiksa melanjutkan pemeriksaan yang sudah dilakukan pada Jumat kemarin. Jadi memang dari surat pemanggilan tidak ada. Jadi ini memang hanya untuk melengkapi pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu di Jumat kemarin. Sampai dipanggil 3 kali itu faktor utamanya atau gimana, Mas? Jadi hari ini bukan dipanggil ya, melanjutkan pemeriksaan yang kemarin Jumat sudah dilakukan, ya, melengkapi lagi.
Ya, jadi dalam pemeriksaan baik saudara YCQ dan juga Gus A ya, itu didalami juga terkait dengan diskresi pembagian kuota tambahan, jadi 50-50 karena dugaan kami yang bersangkutan mengetahui terkait dengan kronologinya sampai dengan kemudian keputusan itu ada begitu menjadi 50-50. Yang mana itu adalah keluar dari ketentuan 92,8% dalam hal pembagian kuota. Jadi untuk kasusnya Haji ini apakah benar? Kasusnya siapa Mas? Kasus Haji. Nah, Apakah benar yang itu diduga menjadi pihak yang dipercaya selain misalnya mempercaya pihak swasta dalam hal ini? terkait dengan hal itu masuk ke materi penyidikan bahwa ada dugaan aliran uang ya atau kutipan terkait dengan kuota penyelenggaraan ibadah haji ini ya dari para biro jasa atau biro perjalanan haji ini kepada pihak-pihak tertentu di Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu kemarin KPK juga terus mendalami informasi itu baik dari para biro perjalanan, dari para asosiasi dan juga dari para pihak di Kementerian Agama. Itu semuanya didalami, termasuk hari ini juga didalami terkait hal itu. Apakah pembagian ke 444 juga tadi terkonfirmasi kepada tersangka? Detailnya nanti kami cek ya terkait dengan jumlah travel yang didalami terkait aliran itu. Sedewo, itu KPK kan sebenarnya menyita uangnya 3M, itu dari apartemennya Agus Silwari. Kemudian dapat persidangan dan ada bukti percakapan antara pejabat Kemenhub dengan Menteri Perhubungan saat itu PKS. Nah, apakah itu cukup alat bukti? Kalau kita lihat pas 1842 itu kan ada alat bukti yang terkuat, kemudian ada saksi, ada tersangka. Tidak cukupkah Sudewo ditetapkan sebagai tersangka? Ya, dalam perkara pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan, ini kan ada di beberapa lokasi, ada di Makassar, kemudian di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, bahkan ada yang di wilayah Sumatera. Nah, kita akan melihat keterlibatan saudara SDW ini di titik-titik mana saja, begitu, supaya nanti proses penyidikannya juga bisa lebih efektif, efisien, begitu. Apakah untuk yang bersangkutan itu dibuka penyelidikan baru ataukah diterbitkan seperindik hukum belum pada tersangka itu? Sejauh ini masih penyidikan dalam perkara yang sebelumnya. Ada kasus lain, Mas, soal kasus Bank Indonesia CSRB di hari ini kan Heri Gunawan diperiksa sebagai saksi. Itu apakah disebut pemeriksaan sebagai tersangka atau hanya sebagai saksi? Pemeriksaan HG dalam kapasitas sebagai saksi. Jadi untuk pemeriksaan terhadap tersangka lainnya. Bukan, sebagai saksi. Bersangkutan disangkakan menerima sekitar 15 M. Materi yang dikonfirmasi karena pemeriksaannya adalah sebagai saksi untuk tersangka lainnya tentu adalah hal-hal yang terkait dengan tersangka lainnya tersebut ya. Tapi nanti lebih detailnya nanti akan kami sampaikan ya, karena sepertinya masih di dalam dilakukan pemeriksaan. Saat ini penyidik masih fokus terkait dengan penyidikan dengan dua tersangka yang sudah ditetapkan supaya bisa segera melengkapi berkas penyidikannya. Meskipun demikian, penyidik juga terbuka untuk melakukan pengembangan terhadap penyidikan untuk pihak-pihak lain yang juga diduga terkait. Karena tentu informasi yang sudah diterima ataupun keterangan-keterangan dari para saksi yang sudah dipanggil dan diperiksa semuanya di dalam penyidik. Bahwa kemudian ada dugaan aliran uang yang juga mengalir atau diterima oleh pihak-pihak lainnya. Itu semuanya nanti akan didalami. Mas Satorinya datang atau enggak? Informasi per tadi siang belum hadir. Gitu ya. Cukup ya. Oke.